Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nih sekarang saya udah terang nih walaupun di ruangan saya nih ya. Baru beli lampu. Ah, buat teman-teman semuanya, pertama-tama kita jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kasih pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah nyimak di Zoom kali ini. Mudah-mudahan bisa nyimak sampai akhir dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman itu bisa lebih mudah dalam menangkap, memahami apa yang dibahas pada malam kali ini. Malam ini sebenarnya materi yang ya bisa dibilang penting, bisa juga dibilang nggak penting ya, tergantung dari basic teman-teman sendiri. Tapi penting ataupun tidak penting, sebenarnya ketika kita akan membahas materi ini, kalau Anda salah perakiraan, ini akan jadi bahaya. Kenapa saya bilang akan jadi bahaya? Karena gini, banyak sekali orang-orang yang ketika terjun ke bisnis online, itu semuanya dihajar. Semuanya itu dilakukan. Facebook dibikin, Instagram dibikin, website dibikin, landing page dibikin, YouTube juga, TikTok juga, semuanya tuh setiap hari bikin konten A, B, C, D, F, G, H, I, J. Nah, hal seperti ini apakah baik? Jawabannya adalah tergantung resources Anda. Kalau sekarang Anda itu karyawan aja belum punya, jangan. Kalau Anda sudah punya resort dan punya modal yang cukup baik, ya oke lah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak punya resources yang baik, yang maksudnya cukup, maksudnya resources itu karyawan ya, atau Anda juga nggak punya modal, ya jangan. Apalagi Anda sendiri mungkin lebih parahnya lagi baru mulai bisnis online. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan membahas itu. Sebenarnya aplikasi itu apa aja sih di lapangan, lalu kira-kira saya harus seperti apa nih Kang nih? Harus seperti apa menyikapi banyaknya aplikasi yang ada? Kayak gitu. Kalau kalau kita bicaranya nanti A, B, C, D, F, G, H, I, J, banyak sekali gitu ya. Dalam buku saya aja itu ada website e-commerce, website profile, marketplace, TikTok juga ada YouTube juga dibagi-bagi lagi, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook juga dibagi-bagi lagi. Jadi cukup banyak sekali. Pertanyaannya adalah satu sih sebenarnya. Apakah saya perlu mengoptimasi semua aplikasi yang ada di lapangan? Nah, inilah pertanyaan yang harus terjawab oleh Anda sendiri. Jangan sampai Anda tuh maksudnya semuanya dioptimize, tapi hasilnya nggak maksimal. Jujur aja teman-teman ya, jujur aja deh, jujur. Saya nih secara pribadi ya, dari awal bisnis online hingga saat ini hanya mengoptimasi dua, yaitu Facebook sama WhatsApp. Saya Facebook sama WhatsApp aja hingga hari ini. Saya nggak terlalu aktif di Instagram, nggak aktif di YouTube, nggak aktif ya saya nggak aktif di banyak tempat, nggak optimasi sebanyak tempat nggak. Nah, ya kalau akunnya sih punya iya, cuman nggak dioptimasi. Nah, Kang, apakah berarti aku cuma Facebook sama WhatsApp aja? Ya iya, saya pribadi Facebook sama WhatsApp aja. Kalau bisnis saya, ya memang sih cukup lebih banyak. Maksudnya kalau bisnis saya, akun bisnis saya itu cukup banyak. Misalnya akun bisnis saya itu ada akun TikTok-nya, ada akun Instagram-nya, dan semuanya dioptimasi. Karena kenapa? Karena saya sudah punya karyawan, sudah punya tim yang bisa ngurusin. Kayak gitu. Kalau saya secara pribadi ya enggak, hanya Facebook sama WhatsApp. Dan itu Facebook sama WhatsApp itu dari awal saya bisnis online hingga sekarang saya fokus di situ aja. Fokus di situ aja. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman berteman dengan saya atau nge-follow Instagram saya, lihatlah, hampir nggak pernah ada posting. Terakhir posting tuh mungkin 6 bulan yang lalu kali ya, saya lupa ya. Ya mungkin saya nanti akan berubah gitu, fokus aplikasinya gitu. Tapi yang jelas hari ini saya hanya baru fokus di Facebook sama WhatsApp. Pertanyaannya dari saya nih, sebelum saya bahas banyak hal. Di sini teman-teman nih, siapa aja atau Anda itu mengoptimasi akun apa aja? Aplikasi apa aja? Coba jawab di kolom komen atau kolom chat.
Yes, Ayas. Suaranya ada, guys. Ya, Kang. Ini yang kamera saya ini bagusan seperti ini atau seperti ini ya? Bentar. Atau bagusan mana, Yas? Yang ini. Yang tadi. Iya, cerah dikit. Mata saya sakit. Oke, segini ya? Iya. Oke, ya udah. Oke. Coba saya lihat jawabannya, teman-teman. WA dan Epic Group dan WA. Oke, good. Bagus. Wah, kayaknya ini udah pada bagus semua nih. Kayaknya materinya malah salah nih. Oke, good. Ya, sip. Oke, good. Oke, karena di sini udah pada keren-keren, saya akan bahas dulu tentang aplikasi apa aja sih yang ada di lapangan ya. Biar maksudnya teman-teman tuh walaupun saat ini sama kayak saya mungkin WA sama FB, tapi teman-teman tahu ya, teman-teman tahu secara garis besar aja, secara garis besar. Oke, yang pertama kalau kita bicara aplikasi, kita nggak akan asing yang namanya Instagram, ya kan? Yang namanya Instagram. Boleh dicatat ya, saya ngomong aja ya, ngalor ngidul, teman-teman boleh catat ya. Karena memang ada poin-poin intinya, poin-poin pentingnya. Jujur aja ya, untuk aplikasi jualan langsung direct atau personal branding secara visual, secara visual tuh maksudnya gambar yang bagus-bagus. Itu sebenarnya baiknya di Instagram. Serius, baiknya di Instagram daripada di Facebook. Jadi Instagram itu sangat bagus untuk membangun sebuah brand, baik brand produk ataupun brand pribadi. Hanya saja memang kelemahan saya ketika nggak bisa terjun ke Instagram karena saya nggak terlalu nggak terlalu punya resources saat itu untuk visualnya, untuk gambar-gambarnya. Tapi so far kalau kita bicara tentang aplikasi Instagram, that's a great gitu ya, that's a great application. Artinya itu adalah aplikasi menurut saya nih ya, yang terbaik untuk membangun brand. Bahkan brand saya sendiri itu hanya fokus di Instagram. Maksudnya hanya fokus di sini ketika kita bicara tentang optimize, maka yang paling difokuskan tuh Instagram. Kalau bisnis saya sendiri gitu ya. Karena memang Instagram ini kalau boleh dibilang lebih pas. Kalau di Facebook kita hanya terbatas bisa dapat 5.000 orang, ya kan? Hanya terbatas bisa dapat 5.000 orang. Itu pun 5.000 orang nggak semuanya bisa ngeliat postingan kita. Nah, Kang, bukannya di Facebook tuh ada yang follow. Iya sih bisa follow, tapi engagement-nya sangat lemah sekali kalau di Facebook. Berbeda dengan Instagram. That's great application untuk bangun brand. Jadi buat teman-teman yang mau serius bangun brand produk itu, saya sarankan sih ya lebih dominan di Instagram. Kalau saran saya sih gitu. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama aplikasi Instagram. Selanjutnya bukan aplikasi mungkin ya. Saya di sini aplikasi sama platform. Itu website profile. Website profile itu apa? Website profile itu gini. Nggak menggunakan SEO. SEO itu teknik bagaimana untuk muncul di halaman pertama Google. Karena website profile ini digunakan untuk memperkenalkan bisnis kita aja. Contoh nih, website profile itu gini. Kalau teman-teman cari produk herbal di Google, teman-teman nggak akan nemuin website produk saya. Kan produk saya kan salah satunya kan propolisku. Atau teman-teman cari produk obat herbal, itu nggak akan timbul website saya karena nggak dioptimasi pakai SEO, nggak dioptimasi. Nah, tapi kalau saya kasih linknya nih propolisku.id, teman-teman klik, teman-teman akan lihat websitenya. Nah, website profile itu biasanya digunakan hanya untuk kayak kartu nama, sekedar ada aja. Sekedar orang kalau mencari itu bisa lebih mudah. Sekedar kalau orang mau lebih kenal tuh lebih gampang kita kenalannya. Kayak gitu. Dia nggak dioptimasi secara khusus biar timbul di halaman pertama Google. Nah, bahkan dia nggak ada menu transaksinya, nggak ada apa-apanya. Itu namanya website profile. Nah, selanjutnya ada website e-commerce. Ada website e-commerce. Website e-commerce itu adalah website tempat di mana kita bisa transaksi. Tempat di mana kita bisa transaksi juga di situ. Misalnya kalau di saya juga sama ya, ini saya lagi ini samplingnya saya aja lah nggak apa-apa ya. Misalnya saya misalnya bikin website itu
buat reseller saya. Misalnya gitu. Maka buat reseller saya ketika dia mau belanja, dia nggak usah ngubungin admin saya. Langsung aja nih saya kasih linknya, nanti dia login, nanti dia belanja di situ. Kayak gitu. Atau websitenya itu, inti dari website e-commerce intinya adalah bisa transaksi. Jadi bisa transaksi, bisa sampai ke payment, sampai pembayaran. Kayak gitu. Kalau website e-commerce. Website e-commerce ada yang pakai SEO, dioptimasi, ada yang enggak. Kalau yang saya tuh nggak dioptimasi. Makanya kalau teman-teman cari nggak bakal ada. Tapi kalau teman-teman dikasih linknya bakal kelihatan. Kang, ada gak yang pakai SEO? Ada, banyak. Intinya sih website e-commerce itu kalau kita login ke website tersebut, dia bisa transaksi di situ. Itu namanya website e-commerce. Kayak gitu. Kang, ini buku apa? Buku ini buku sukses seller, buku saya. Oke. Yang selanjutnya website landing page. Website landing page. Website landing page ini sebenarnya simpelnya adalah kayak ini sih, kayak apa sih namanya? Website penawaran. Website negosiasi. Biasanya gini, kan kalau kita punya produk nih, misalnya kita jual produk baju nih. Kita kan mau jelasin ya, keunggulannya apa, kebagusannya apa, kelebihannya apa, ya dan semacamnya lah, banyak kita harus jelasin. Biar kita nggak capek nih mulut ngomong mulu gitu, ke orang yang mungkin mau, yang mungkin berminat, biasanya dibuatin namanya website landing page. Biasanya nanti kalau misalnya orang itu, Mbak, itu produknya apa sih kelebihannya dan lain-lainnya. Kalau dia udah nanya kayak gitu, langsung aja, Mbak, mungkin biar lebih enak, Mbak lihat aja nih landing page saya nih. Jadi landing page itu biasanya cuma satu halaman, dia nggak ada menu-menu yang lain. Kan kalau website biasa kan ada menu ya, ada home-nya, ada misalnya infonya, ada detailnya, testimoninya dan semacamnya. Kalau landing page enggak, dia langsung satu halaman. Makanya dia agak panjang biasanya kalau dibuka di handphone. Itu website landing page. Kayak gitu. Sayangnya kalau sekarang nih banyak orang-orang yang pakai landing page, padahal kalau boleh dibilang belum terlalu perlu. Contohnya apa? Contohnya adalah orang-orang yang baru dapat konsumen 1, 2, 3 sehari. Saran saya sih sebenarnya sih nggak usah terlalu banyak mengandalkan landing page. Karena conversion rate-nya itu kecil banget. Kalau buat orang-orang yang brandingnya belum kuat, konsumennya belum banyak. Maksudnya gimana, Kang? Gini, kalau Anda setiap hari dapat traffic 100 orang, mungkin landing page itu perlu dan bagus untuk branding Anda. Tapi kalau Anda setiap hari baru dapat 1-2 konsumen, sebenarnya landing page itu nggak bisa diandelin. Boleh ada, tapi jangan diandelin. Karena kenapa? Karena orang ketika masuk ke landing page Anda, branding Anda belum kuat, tawaran Anda belum kuat, dia lebih mudah untuk nggak jadi closing daripada closing. Kayak gitu. Itu landing page. Selanjutnya marketplace. Marketplace itu simpelnya sebelah website e-commerce seperti yang tadi. Cuman perbedaannya kalau marketplace biasanya sudah ada aplikasi dan biasanya sudah dibuat sama sebuah platform besar. Ya kayak sekarang Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli dan semacamnya, itu namanya marketplace. Di mana orang itu tinggal buka toko di sana, terus nanti di-push sama mereka, atau kita bisa posting sendiri dengan iklan dan semacamnya sehingga trafficnya lebih banyak. Itu namanya marketplace. Suara saya kecepatan nggak sih? Coba teman-teman responnya. Saya takutnya kecepatan. Responnya dong. Suara saya kecepatan nggak? Ini tangan kanan ya. Suara saya kecepatan nggak? Coba respon. Nggak kok. Oh, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya YouTube. YouTube ini ya udah populer banget sih sebenarnya ya. YouTube ini udah populer banget. YouTube ini jangan kalian tuh pikirin bahwa oh Kang YouTube jadi YouTuber bisa jadi content creator dan semacamnya. Enggak, teman-teman. YouTube ini ya sebelum bukan hanya itu aja, banyak manfaatnya, banyak gunanya. Bahkan kami pribadi membuat beberapa list khusus untuk YouTube ya. Beberapa list khusus untuk YouTube ya. Kami biasanya YouTube itu kami gunakan juga untuk nge-upload review produk. Sehingga mitra-mitra kami itu bisa ngelihat di situ. Biasanya kalau mitranya,
Mbak ini produknya itu seperti apa ya? Oh nih link YouTube-nya biar lihat aja nih. Jadi ya kami nggak dapat AdSense dari Google. Biasanya kan kalau orang-orang yang konten kreator kayak Atta Halilintar dan semacamnya kan dapat AdSense ya. Biasanya nanti dapat bulanan karena ada iklannya. Kalau kami nggak. Nah, jadi YouTube itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Makanya kalau saya saranin sih baiknya semua orang punya akun YouTube. Walaupun itu nggak ngasilin duit, tapi setidaknya untuk backup. Nah, makanya saya coba jelasin beberapa konten yang saya share di YouTube buat teman-teman nih. Yang pertama konten review. Konten review. Konten review itu maksudnya konten di mana isinya adalah tentang mereview produk baik dari endorser ataupun dari tim saya ataupun dari reseller. Biasanya saya taruh di sana gitu. Buat nanti para reseller saya yang baru itu bisa ngelihat di situ aja biar lebih simpel daripada saya ngirimin satu-satu kan ribet. Nah, terus ada konten testimoni. Jadi siapapun yang ngasih video testimoni itu saya rekam dan lain-lain. Habis itu taruh di YouTube. Bahkan saya bikin playlistnya. Terus ada konten awareness. Konten awareness itu maksudnya konten yang saya buat atau kalau teman-teman sekarang masih jadi seller itu apa namanya prinsipalnya bikin video ditaruh di situ. Konten awareness tuh konten yang ya lucu, gimmick dan semacamnya terkait produk yang Anda jual itu bisa taruh situ juga. Ada konten edukasi. Nah, konten edukasi itu nanti ada konten yang ini kayak gini nih. Ini kan saya lagi mengedukasi teman-teman ya. Nanti kan kalau boleh dibilang bakal di rendering terus bakal di-upload ke YouTube. Nah, nanti ditaruh di YouTube gitu. Walaupun penontonnya nggak banyak, nggak apa-apa. Karena kan gini, kalau pas saya lagi sharing kayak gini, ataupun nanti ada orang-orang yang baru masuk ke dalam grup, saya bilang, Mbak atau Mas silakan nonton video YouTube-nya nih, video yang sudah lewat sebelumnya. Nah, bisa kayak gitu kan. Jadi banyak manfaatnya YouTube itu. Selanjutnya TikTok. Nah, TikTok sekarang adalah aplikasi yang lagi viral banget ya, lagi viral banget. Bahkan mencahin rekor dia. Termasuk aplikasi yang paling cepat pertumbuhannya gitu, luar biasa gitu. Ya memang di TikTok rata-rata something something fun, something memang TikTok itu sesuatu yang unik ya, karena hanya 30 detik kalau nggak salah ya, saya lupa 30 detik ya. Tapi menurut saya aplikasi viral itu nggak bisa dibecandain. Artinya gini, tetap harus mengetahui dan ikut terlibat di dalamnya. Buat teman-teman yang sudah punya brand, saya nggak tahu kan di sini ada yang punya brand, ada yang belum ya. Baiknya TikTok tetap dioptimasi sih, baiknya tetap dioptimasi. Nah itu TikTok. Ada juga Facebook. Ah tadi saya Facebook udah teman-teman rata-rata pakai ya. Facebook juga kan ada banyak ya. Ada akun personal, akun kita sendiri. Ada Facebook page. Facebook page itu yang biasanya diiklanin. Nah, kalau buat kita ngomong secara ngalor ngidul, gratisan, gimmick-gimmick dan semacamnya pakai akun personal. Kalau Facebook page ya dibuat boleh, tapi dia nggak bakal optimal kalau nggak diiklanin. Harus diiklanin dia kalau mau optimal. Terus ada juga grup Facebook. Nah, teman-teman jujur aja nih, grup Facebook ini banyak yang nggak dimanfaatin secara benar-benar. Padahal grup Facebook itu sangat sangat tajam gitu, sangat tajam. Biasanya dia akan behaviornya tuh sesuai dengan sama kita atau demografisnya. Contohnya apa? Misalnya teman-teman jualan produk makanan, pengennya jual ke orang-orang Bogor, kan bisa tuh cari orang-orang yang daerah Bogor. Iklannya di sana aja di grup Facebook. Atau teman-teman jualan produk herbal, cari misalnya di dalamnya bikin konten tentang siapa di sini yang sakit, bisa kayak gitu. Jadi konten-konten promosi kita tuh bisa diiklanin di Google Facebook, itu bagus banget, worth it banget. Saya pribadi dulu pertama kali bisnis online tuh lebih banyak jualan di Facebook grup kayak gitu. Selanjutnya ada marketplace Facebook. Sekarang enak ya, marketplace sudah sampai ada marketplace-nya. Facebook sudah ada marketplace-nya. Ini mata saya sakit, Yes. Luar biasa. Ada, segini aja cukup ya. Terang banget, mata saya sakit. Marketplace Facebook. Marketplace Facebook tuh kalau boleh dibilang ya, teman-teman harus jualan di marketplace Facebook. Serius, saran saya harus jual di marketplace Facebook. Karena kenapa? Karena marketplace Facebook itu adalah tempatnya jualan. Itu yang pertama. Yang kedua, marketplace Facebook itu dia tidak tidak terkena zaman. Artinya kalaupun seandainya sebulan lalu kalian itu postingnya, next kalau ada orang yang mencari kata kunci kalian itu bakal timbul kok. Apalagi kalau kalian pelajari lebih dalam ya, marketplace Facebook itu powerful kok, powerful, bagus kok, bagus. Oke, selanjutnya Messenger Facebook.
yaitu Messenger Facebook lah, kayak WhatsApp-nya Facebook lah, atau pesannya, cara kirim pesan pribadinya Facebook, kayak gitu. Oke, selanjutnya itu ada WhatsApp. Wah, WhatsApp seperti yang di grup ya. Tapi WhatsApp juga banyak sih ya. Pertama, WhatsApp itu ada personal chat. Misalnya saya ngejapri Anda gitu secara personal, Assalamualaikum Mbak Ika. Nah, itu namanya kan personal chat. Ada juga WhatsApp itu namanya apa namanya? Broadcast group. Broadcast group. Jadi biasanya saya tuh bikin broadcast group. Broadcast group tuh sekarang terbatas 256. Jadi saya bikin grup broadcast. Habis itu ketika sudah saya bikin, kalau saya mau ngirim pesan secara pribadi, maksudnya ngirim pesan langsung ke pribadinya dia, itu langsung taruh aja di grup broadcastnya, saya kirim Assalamualaikum, langsung diterima sama 256 orang. Itu namanya broadcast group atau pesan siaran sih ya. Terus ada status WhatsApp. Nah, jujur nih ya, jujur. Saya ketika bis online pertama kali nggak ada status WhatsApp. Belum ada status WhatsApp. Jadi saya lebih banyak jualannya itu via broadcast. Dan itu benar-benar capek banget gitu ya, karena kan harus gimana ya, harus benar-benar jago dalam bikin copywriting dan semacamnya. Sekarang ada status WhatsApp. Saya tuh kadang-kadang suka gemes sama orang-orang yang bilang, Kang, saya tuh nggak bisa jualan. Kenapa saya bilang gemes? Karena gini, ibu saya sendiri yang udah berumur, dia kan masih jualan ya, masih senang jualan di status WhatsApp ya. Sebulan mungkin saya nggak tahu pasti ya. Mungkin omsetnya ada 10 juta, 15 juta kali ya. Saya juga nggak tahu ya. Dan tahu nggak isi status WhatsApp-nya apa? Ya promosi semua. Hampir semuanya promosi. Nggak ada yang nggak promosi. Bahkan yang lebih unik lagi, promosinya itu cuma pakai gambar. Walaupun saran saya sih jangan cuma gambar. Harusnya ada caption-nya, ada tulisannya. Nah, lalu kenapa Kang dia bisa closing? Karena dia menjalin hubungan secara personal. Nah, ini bedanya. Jadi buat teman-teman jangan berharap dari status WhatsApp tuh bakal dapat closing wae, kagak bisa gitu. Tetap kita harus bangun dulu secara personal. Nanti ada 1-2 orang yang akhirnya nyantol karena sudah melakukan personal approach, personal personal chat, yang ngobrol kenal secara pribadi. Next kalau dia ngeliat status WhatsApp kita, insya Allah mereka berminat kok kayak gitu. Makanya buat orang-orang nih, buat nih anak muda di sini nih yang umurnya masih di bawah 40 tahun, kalau bilang jualan online itu susah, apalagi laki-laki kalau ada yang nonton nih ya, gemes banget gitu. Masa kalah sama emak saya? Emak saya aja bisa jualan. Saya tuh kadang-kadang unik gitu ngeliat emak saya. Ajit, emak closing gini, closing gitu, luar biasa ibu saya. Emang ibu saya sih dari dulu suka jualan sih, sampai sekarang. Cuma kalau sekarang dia jualannya via status WhatsApp. Kalau dulu suka, kalau di bahasa orang sini tuh suka ngampung. Ngampung tuh maksudnya jalan-jalan ke kampung-kampung jualan. Kalau sekarang enggak. Oke, selanjutnya ada grup WhatsApp. Bahkan grup WhatsApp sekarang bisa jadi channel ya. Bisa jadi channel. Kayak sekarang nih, grup kita kan lagi tutup nih ya. Nanti dibuka. Itu enak. Ada di WhatsApp tuh banyak ya. Jadi ada WhatsApp grup, ada channel WhatsApp, grup Facebook, ada grup Facebook, status WhatsApp, ada broadcast group, ada personal chat. Jadi gunain lah semuanya. Terus ada Telegram. Kalau Telegram sebenarnya kalau boleh saya bilang ya the best application chat itu Telegram. Saya pribadi ngeliat Telegram adalah aplikasi terbaik untuk chat ya. Hanya saja orang masih belum terlalu banyak yang buka Telegram. Terutama buyer persona saya itu banyak kan nggak buka Telegram. Mereka bukanya WhatsApp. Ya biasanya Telegram tuh orang-orang yang suka main di digital, orang-orang yang suka edukasi. Tapi kalau misalnya orang biasa gitu ya, kayaknya nggak terlalu iyeng sama Telegram gitu. Makanya ketika saya ditanya gitu, Kang, kenapa nggak jual di Telegram? Ya saya jualnya produk retail, produk fashion dan semacamnya. Kalau saya promosi ke Telegram, siapa yang beli? Kecuali saya lagi nyari reseller. Kalau lagi nyari reseller bisa di Telegram. Tapi kalau nyari konsumen ya susah. Susah tuh. Karena di Telegram emak-emak kayaknya berat juga buka Telegram ya. Kayak gitu. Tapi so far saya punya channel Telegram juga kok. Channel Telegram punya grup Telegram juga. Lumayan banyak. Grup channel Telegram saya ada 5 ribuan subscriber. Grup Telegram saya ada 3 ribuan orang. Ya cukup lumayan lah. Oke teman-teman. Sekarang gini, pertanyaannya Kang, dari sebegitu banyak aplikasi,
Lalu apa yang harus saya lakukan, Kak? Asik. Apa yang harus saya lakukan? Tadi kan kita udah bahas ya pihak Kulwa ya. Teman-teman juga mungkin sudah ngelihat gitu pihak Kulwa itu seperti apa sih? Maksudnya saya harus mengoptimasi apa yang ada di aplikasi yang ada di lapangan. Saya bikin ada 3 prinsip tadi ya. Yang pertama, terlibat di semua aplikasi yang populer. Artinya gini, terlibat di sini tuh gini. Kan tadi saya nyebutin ya, ada website profil, ada ini bla 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 banyak semuanya. Saran saya, minimal Anda punya akunnya. Minimal Anda punya akunnya. Ya mungkin kalau untuk website nggak perlu lah, tahan dulu karena kan dia perlu beli domain ya. Yang gratis minimal Anda punya akunnya. TikTok ada akunnya, Instagram ada akunnya, Facebook ada akunnya. Terus apa aja nih media sosial yang gratis tuh ada akunnya. Marketplace ada akunnya. Saran saya minimal itu kalian tuh terlibat di semua aplikasi. Terlibat di sini minimal punya akun. Minimal punya akun. Sekarang saya tanya, di sini Anda tuh punya akun di mana aja? Di aplikasi apa aja? Coba jawab via chat. Di sini Anda tuh punya akun di aplikasi apa aja atau di platform apa aja? Coba jawab via chat. Kalau saran saya sih hampir di semua aplikasi ya. Kalau bisa bahkan kalau kalian tuh punya budget gitu ya, ya kalau udah punya bisnis gitu ya, itu baiknya sih TikTok, FB, IG, WA, Telegram, gitu. Kalau kalian udah punya budget, baiknya punya domain sih. Punya domain buat bisnis Anda. Misalnya nama bisnis Anda tuh apa? Karena nanti domainnya keambil orang ribet. Domainnya keambil orang. Misalnya nama Anda tuh berkahmulia.com, pengennya gitu ya. Anda belum beli domainnya tuh. Ya ternyata nanti orang ada yang udah beli duluan. Ya otomatis Anda nggak bisa lagi tuh cari berkahmulia.com. Harus ganti berkahmulia.co.id, berkahmulia.id atau apalah. Berkahmulia.net. Ya kan jadi agak aneh sedikit ya. Kayak gitu. Jadi saran saya, prinsip pertama adalah kalian harus punya semua akun. Walaupun mungkin nanti nggak ada postingannya, nggak ada apanya, tapi minimal punya untuk mengamankan nama akun. Terus minimal untuk mengamankan nama akun itu dulu. Selanjutnya, optimasi aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Saya ulang ya, optimasi aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan di sini apa? Kebutuhan di sini adalah yang berkaitan dengan brand Anda atau produk Anda ataupun sama kemampuan Anda. Misalnya gini, Anda jagonya ternyata di Instagram. Ya udah di Instagram. Benar-benar di situ. Optimasikan di situ. Atau Anda ngelihat kayaknya nih kalau saya mau bangun brand baiknya di Instagram. Ya udah pelajarin sedalam mungkin lalu optimasi di situ. Kayak gitu. Saran saya sih kalau untuk orang-orang yang awal tuh satu akun dulu minimal. Satu akun dulu minimal. Maksudnya satu akun dulu. Andai pun ada yang lain tuh support. Misalnya kayak saya nih ya. Saya tuh yang dioptimasi paling utama itu WhatsApp. Facebook itu supportnya. Facebook itu supportnya. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman lihat, saya lebih aktif di WhatsApp kan daripada di Facebook. Karena memang saya menjadikan WhatsApp itu sebagai yang utama. Facebook tuh support aja. Kalau saya lagi butuh database tambahan, saya biasanya buka Facebook. Terus cari database. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi prinsip yang kedua adalah mengoptimasi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan brand Anda ataupun kebutuhan sendiri karena kemampuan Anda. Kayak gitu. Kalau Kang saya mau optimasi Instagram karena seperti yang tadi Kang Ajit bilang, brand saya pengen bangun brand. Bagus, good. Yang penting dalamin aja. Karena memang saya pribadi ya jujur ya, sebenarnya kalau untuk membangun sebuah brand, saya melihatnya Instagram lebih relate ya untuk dioptimasi daripada aplikasi lainnya. Bahkan aplikasi Facebook sekaligus sama, lebih baik Instagram. Kalau saya sih ngeliatnya kalau untuk bangun brand. Kang apa nggak aktif di Instagram? Karena saya saat ini nggak terlalu fokus bangun brand. Maksudnya secara pribadi ya, kalau brand saya iya sih aktif di Instagram. Saya pribadi nggak terlalu fokus untuk membangun brand. Saat ini saya lebih banyak fokusnya itu membangun database. Saya masih konsen banget di situ, makanya saya lebih aktifnya di WhatsApp sama di Facebook kayak gitu. Oke, selanjutnya serius di aplikasi yang sedang viral. Serius di aplikasi yang sedang viral. Jujur aja ya, aplikasi viral kalau kita itu serius di situ, biasanya exposure kita dapetin. Exposure. Terutama yang udah punya brand sih, terutama yang punya brand. Mungkin kalau yang belum punya brand, baru cuma jualan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau punya brand, baiknya terlibat di aplikasi yang viral. Saat ini kan yang viral TikTok, udah terlibat. Saya aja, jujur aja ya, bisnis saya itu di TikTok cukup aktif.
bisnis saya cukup aktif. Maksudnya cukup aktif di sini artinya gini ya, banyak uploadnya gitu. Walaupun mungkin belum terlalu bagus gitu ya, tapi kita bikin video dan lain-lainnya untuk TikTok tuh sering kayak gitu teman-teman. Jadi 3 prinsip ini yang dipakai kalau kita meladeni meladeni ya meladeni ini ya. Kang boleh gak mengoptimasi dua aplikasi? Boleh aja, tapi tetap pilih salah satu yang paling ingin dioptimasi. Kayak tadi saya aktif di Facebook sama di WhatsApp. Tapi saya lebih dominan untuk aktif di WhatsApp daripada Facebook. Facebook itu sebagai support aja. Kayak gitu. Hingga hari ini kayak gitu. Oke, teman-teman, materinya untuk aplikasi ini cukup sih ya, karena memang materinya lebih simple daripada yang kemarin. Kita mulai agak berat sebetulnya besok ya materinya ya, di materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga tentang apa sih? Sebentar. Kemana ada yang nanya, bukunya masih ada Kang? Habis. Kita belum cetak lagi. Dan ngapain beli buku? Kalau misalnya kalian bisa ngeliat Zoom ini kan bisa ya. Udah Zoom aja lah ngeliat. Oke, yang ketiga nanti membangun reseller bukan strategi terbaik, tapi besok saya akan menjelaskan alasannya, alasan-alasan kenapa membangun reseller. Kayak gitu. Jadi relate makanya nih, semua materi kita itu relate. Jadi baiknya tonton semuanya. Buat teman-teman, kalau ada pertanyaan dipersilakan Mas Ayas. Kalau memang ada pertanyaan yang sudah masuk, monggo dikeluarkan dulu. Saya cukupkan untuk materi saya. Saya kembali ke Ayas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nih Kang, masuk Boleh? satu. Yang nanya ini Kak Wida. Nanya nih Kang, gimana caranya menjalin hubungan sama orang-orang? Hubungan apa ya? Mau nikah? Tanyanya gitu doang. Atau apa? Ya, membangun hubungan gini sih ya. Kalau kita bicara tentang membangun hubungan, harusnya setiap manusia tahu sih ya. Artinya setiap manusia itu membangun hubungan. Cuman ya mungkin gini kali ya. Hubungan itu hubungan biar mereka tuh aware sama saya, Kang, sehingga dia akhirnya beli produk saya, gitu aja kali ya. Biar lebih clear. Karena saya di WhatsApp tuh lagi ngomongin tentang rumah tangga mulu, nanti hubungannya hubungan apa nih? Kalau membangun hubungan, simpelnya segini ya. Pertama, kalian tuh yang pertama itu yang penting nyapa. Dan kalau kalian buka status WhatsApp dia, komen walaupun cuma sebentar, semangat Mbak, oke Mbak, halo Mbak, kayak gitu. Ya, yang pertama nih, saya ulang ya, yang pertama nyapa. Jadi pertama kali kita kenalan itu nyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu. Yang kedua, coba sempatkan untuk sesekali buka status WhatsApp dia, terus komen, kayak gitu. Nah, sisanya nanti itu akan terjalin sendiri kok, secara nature gitu ya. Itu sih, paling simple itu. Lanjut, Yas. Oke, lanjut. Ini dari Kak Amel. Dia nanya, Kang, untuk poin 3 yang serius di aplikasi yang sedang viral, untuk optimalisasinya itu seperti apa ya? Ya, simpelnya sih kalau bicara optimalisasi adalah kita benar-benar menargetkan ketika kita lagi bertindak di aplikasi tersebut. Misalnya nih, TikTok. Berarti kita mau optimalisasi TikTok kan ya. Apa yang dilakukan? Berarti bikin video yang terbaiknya, coba lihat perkembangan followernya, reaksinya. Ya gitu, optimalisasi itu gitu. Jadi benar-benar kita lakukan untuk mendapatkan target yang kita inginkan. Kayak gitu. Kalau ngomongin tentang aplikasi yang viral gitu. Kayak gitu. Karena aplikasi yang viral itu biasanya berguna untuk menaikkan exposure aja. Kecuali nanti dia bukan viral lagi, tapi sudah jadi aplikasi populer. Kayak gitu. Baru targetnya beda. Kalau masanya lagi viral, itu biasanya buat exposure aja. Lanjut. Exposure itu apa sih? Jangkauan ya. Exposure itu jangkauan. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ini dari Mbak Mut. Saya sendiri untuk saat ini baru menggunakan FB dan WA untuk online marketing. Bagaimana cara optimasi terbaik pada dua aplikasi tersebut? Dan saat ini juga sedang melirik ke TikTok juga. Jangan melirik TikTok, Mbak. Kalau Mbak baru kayak gini, lupakan TikTok dulu, Mbak. Maksudnya lupakan TikTok, maksudnya gini.
Mbak harus pilih nih yang mana nih, karena Mbak kebanyakan. Nanti kalau Mbak WA, Facebook, TikTok, nanti kebanyakan pusing. Apalagi kalau dari pertanyaannya kesannya kayaknya Mbak baru bisnis ya. Baiknya sih jangan. Suara apa nih? Jadi kalau saran saya sih gini ya, kalau Mbak udah milih WA dan FB atau TikTok aja, itu bebas ya. Cuman pilih aja salah satu. Dan pilih dulu nih yang paling utama mana. Kayak saya tadi bilang ya, oke WA, misalnya WA, Mbak sepakat WA. Berarti apa nih yang harus dilakukan nih? Berarti di WA ini Mbak harus tambah kontak WhatsApp, harus aktif di status WhatsApp, harus membalas status WhatsApp orang, kayak gitu. Kang, tapi kan saya mau Facebook. Oke, Facebooknya digunain buat apa nih? Buat bikin postingan, buat nambah database, buat kenal orang baru, dan semacamnya. Kayak gitu sih. Gini loh, kalau dalam jualan itu yang paling penting adalah kita banyak kenalan. Ingat ya, saya ulang ya. Buat jualan lebih banyak, kita lebih banyak kenalan. Itu yang pertama poinnya. Oke? Kalau kita mau jual lebih banyak, baru kita ngomongin tentang bagaimana kita punya value lebih. Nge-branding, bahasa gampangnya gitu. Tapi poin pertama ketika orang baru mau jualan, yang penting kita punya lebih banyak kenalan. Dan kita bisa mengakrabkan diri sama mereka. Namanya orang baru kan, belum ada brandingnya. Ya udah, itu dulu fokusnya. Nanti kalau udah dapat omset ya bangsa 20 juta, 30 juta, baru ngomong branding. Karena banyak zaman sekarang ya, jujur. Saya banyak nemuin zaman sekarang tuh orang banyak yang dikenal di Facebook, tapi omsetnya juga nggak ada seberapanya gitu. Saya banyak banget nemuin orang kayak gitu. Oh, saya ketemu dianya jadi mentor atau apa, saya nggak ngerti ya. Pas saya ketemu orangnya, boro-boro omset 50 juta gitu. Omset 10 juta aja susah banget dia gitu. Ya menurut saya dia salah bisnis gitu. Ya nggak dosa sih dia terkenal di Facebook. Cuman buat apa dikenal kalau nggak ada omsetnya kan gitu ya teman-teman. Sekarang gini dah, paling simpel saya bilang ke dia. Lu lebih milih dapat omset 50 juta atau dikenal sampai kayak sekarang? Ya pengennya dapat omset 50 juta. Ya fokus bisnis. Jangan fokus branding. Lah apa bukannya branding itu bagian dari bisnis? Iya, tapi itu hanya salah satu jalur aja. Yang pertama itu adalah kita lebih banyak dikenal orang dan kita juga akrab sama mereka. Dan orang-orang yang kita akrabi itu kita udah punya tujuan untuk mengkonversi dia menjadi konsumen atau menjadi seller. Itu dulu. Kang, tapi kan saya pengen bangun kedekatan sama dia. Biar dia tuh kenal saya. Ya, itu jalurnya bukan ujungnya gitu. Karena banyak orang zaman sekarang nih yang malu jualan loh, serius. Banyak orang-orang yang punya database banyak. Nih di sini siapa yang punya 1000 kontak tapi omsetnya belum nyampe 10 juta? Ayo. Kalian gak usah jawab dah, gak usah jawab. Di sini siapa yang kontak WhatsApp-nya lebih dari 1000 orang, tapi omset 10 juta pun juga belum punya. Itu karena Anda tuh, tanda kutip, mungkin terlalu banyak mikirin branding, mungkin terlalu banyak mikirin value yang harus dilakukan. Enggak, no. Fokus bangun database untuk dikonversi menjadi konsumen. Itu. Saya. itu trouble Anda. Lanjut ya. Oke, lanjut Kang. Ini dari Kak Anis RMA. Kang, optimasi WhatsApp kalau bikin story itu yang gimana supaya menarik viewersnya untuk komentar atau interaksi di dalam WhatsApp? Kalau langsung ke ranah promosi, yang penting promosi itu kalau ada gambar, kalau pakai gambar itu selalu ada captionnya ya. Saran saya ada captionnya. Misalnya gini, bagus ya Bun, misalnya gitu. Ih, imut banget ya Bun. Monggo di order. Pokoknya ada captionnya selalu, baiknya gitu. Nggak harus pakai monggo di order ya Bun ya. Nggak harus kayak gitu. Malah lebih banyak kayak bagus ya Bun. Ih, jadi ngiler nih. Yang kayak gitu-gitu aja. Karena audien kita nggak bodoh kok. Ketika dia ngeliat kayak kita ngiler dan lainnya, dia tahu kok bahwa kita jualan. Tapi mereka lebih kayak menerima gitu dengan cara kita seperti itu. Kalau kita bikin konten promosinya langsung, produknya langsung. Tapi kalau konten selain itu harus dilakukan nggak? Harus. Karena kita punya audiens, kita punya teman WhatsApp. Mereka ini bukan, kalau bahasa simpelnya, konsumen kita seluruhnya, enggak. Ada yang jadi prospek, ada yang jadi teman kita, ada yang bahkan mungkin baru kenal kita sama kita. Maka kita harus pakai konten-konten lain. Kenapa kita pakai konten lain? Biar mereka itu tahu bahwa kita itu punya jualan, tapi kita juga pengen bangun hubungan.
Ingat ya, fokusnya jualan dulu. Baru selanjutnya kita pengen bangun hubungan. Misalnya ada informasi lucu, unik, ya yang perlu di-share. Atau kalian punya gimmick-gimmick khusus, share. Kayak gitu. Biar ada bahasanya ada edit value-nya gitu. Kalau bahasanya ada edit value-nya. Cuman jangan seperti yang tadi saya bilang ya, terlalu banyak value sampai lupa buat jualan. Jangan kayak gitu. Pokoknya nih buat teman-teman yang sekarang nyimak ataupun yang nanti nonton share ulang ya. Kalau Anda punya kontak lebih dari 1.000 tapi omset Anda belum sampai 10 juta setiap bulan, ini tandanya Anda salah jalan. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya Kang. Ini pertanyaan dari Kak Julaika dari Bali. Untuk optimasi WhatsApp, untuk memastikan selain menambah database, promo, interaksi, apalagi ya Kang Najit yang harus dilakukan? Itu aja. Nggak usah yang lain. Karena bisnis itu, nih saya ulang ya, bisnis itu simple, tidak rumit. Bisnis itu simple, tidak rumit. Tapi ngejalaninnya memang nggak semudah yang kita pikirkan. Saya ulang ya, bisnis itu simple, tidak rumit. Tapi menjalannya tidak semudah yang kita inginkan. Malah karena dia simple, banyak orang yang jadi ngerumit-rumitin. Tadi kan saya bilang ya, kalau kita mau jualan pertama kali, maka yang paling penting adalah bangun perkenalan. Bangun sebanyak mungkin orang, sehingga kita bisa ngejualin mereka. Tapi banyak orang yang bikin pusing tekniknya. Oh, kita harus bangun branding dulu, harus bangun copywriting dulu, harus, kebanyakan. Itu next step lah. Ketika kita udah dapat omset, udah dapat laba, baru kita tahu scalingnya gimana. Nah, buat orang-orang yang baru, ketika dia baru, terus langsung belajar branding dan lainnya, pusing duluan dia. Yang ada nggak mau bisnis, karena ada kepusingan duluan. Bukan berarti branding itu jelek ya, enggak ya. Jangan salah paham ya. Bukan ya, jangan salah paham. Itu sih. Karena yang bertanyanya masih basic, saya jawab gitu. Mungkin kalian bakal bilang, Kang, nyakit amat sih, Kang. Ya memang kayak gitu, teman-teman. Kalau kita maksudnya berbisnis. Kalau di sini ada yang sudah bisnis udah mungkin puluhan juta, miliaran, ya treatmentnya beda pasti. Dan memang harusnya kalau orang-orang yang bisnis sudah besar, itu kalau bahasa simpelnya harusnya mentor sih. Mentor secara khusus gitu. Lanjut. Oke, lanjut Kang. Ini dari Kamailan Sari. Kang, gimana caranya membangun database di kontak WhatsApp? Nih, yang pertama, cari sumber database-nya. Facebook kah, Instagram kah, website kah, atau apa. Di situ kita berbagi lead magnet, berbagi sesuatu yang fun, yang lucu, yang ada value-nya, yang menarik, sehingga orang tuh mau kenalan sama kita dan bertukar nomor WhatsApp. Itu poin pertama. Walaupun ini nanti ada di bahasan di bab 5 ya. Tapi saya bahas sedikit ya. Selanjutnya ketika dia udah masuk WA atau masuk atau kita ngomongin WA dia, kita langsung ngomong, "Mbak, kenalan ya. Saya akan save nomor Mbak, saya izin save nomor Mbak. Mbak juga boleh save nomor saya biar kita bisa saling interaksi di status WhatsApp." Kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Kalau nanti materi intinya untuk masalah database nanti ada di bab kelima atau di bahasan kelima kita nanti. Pertemuan kelima ya. Sabar. Lanjut. Oke, lanjut ya Kang. Ini dari Kak Novi. Untuk kontak yang sering broadcast jualan, baiknya gimana ya Kang? Apa? Untuk kontak yang sering broadcast jualan, baiknya gimana ya Kang? Ya nggak apa-apa, nikmatin aja lah. Malah kita jadi bisa belajar kan dari mereka, dari copywriting mereka. Saya pribadi aja, Mbak. Saya pribadi, udah tahu itu nomor pribadi saya. Ya bahasa gampangnya orang yang broadcast itu tahu saya itu mentornya gitu. Saya aja di Japri di broadcast jualan sama dia. Saya mah menikmati aja karena itu ikhtiar dia. Semoga bisa ada closing, semua makin banyak. Kang nggak baper di broadcast itu. Enggak. Orang lagi berusaha dengan cara yang halal, kenapa kita harus baper? Malah saya jadi belajar. Bahkan saya jadi bisa bantu doa. Tapi jangan setelah ini teman-teman pada broadcast saya semua. Nanti saya blokir beneran ya. Ada yang maksudnya kayak gitu. Saya nggak pernah blokir, bahkan saya malah pelajarin. Sebenarnya dia jualan apa sih? Bagaimana sih cara dia ngebangun interaksinya? Gimana sih bikin copywriting-nya? Kayak gitu. Lanjut. Oke, lanjut ini dari Kak Amel lagi nih. Ide untuk konten-konten harus seperti apa? Apakah hanya upload foto saja sudah cukup? Maksud konten apa? Untuk membuat ide-ide konten,
itu kontennya harus seperti apa? Apakah foto produk aja sudah cukup? Tadi udah dijawab sih kan? Dijawab masalah ada captionnya, terus ada yang lainnya. Udah dijawab ya? Lanjut ya? Udah dijawab tadi. Nanti kalau yang belum ketangkap nanti diulang aja ya. Yang jelas tadi udah dijawab. Habis kan pertanyaannya. Oke, Teman-teman teman-teman. ada yang mau nanya lagi nggak nih? Udah cukup ya, teman-teman. Jangan nambah-nambah. Ini malam Sabtu ini. Teman-teman gini, saya mau kasih sedikit tambahan aja ya buat teman-teman, semoga bisa jadi ini jadi kebaikan ya. Kita ini Zoom itu setiap malam Selasa ya sih, Selasa sama malam Sabtu. Selasa malam Sabtu, malam Selasa malam Sabtu. Kalau kalian merasa ini manfaat, jangan lupa untuk berbagi ke yang lain. Jangan lupa untuk berbagi ke yang lain. Bahkan link YouTube saya juga boleh dibagiin. Ingat loh, kita ini ada 12 materi dan 12-nya itu saling berhubungan. Jadi usahakan Anda jangan ketinggalan Zoom. Andai pun Anda ketinggalan Zoom karena masalah di luar ada masalah ataupun ada urusan penting, usahakan nonton YouTube-nya. Agar kenapa sih? Agar nyambung antar satu dengan dua yang antar satu materi dengan materi yang lainnya, karena menyambung. Apalagi kalau nanti kita ngebahas bab 5 sampai bab 9, itu nyambung semua teman-teman. Kalau Anda ketinggalan satu materi aja, nanti bingung. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat yang hadir, buat teman-teman yang selalu semangat untuk membangun bisnisnya, bisnis online-nya. Ingat, bisnis itu tidak sesulit yang kita kira, tidak serumit yang kita bayangkan. Simple kok bisnis, walaupun memang tidak mudah. Konsentrasikan ketika Anda berbisnis itu, take action. Saat ini informasi di mana-mana ada, di Google ada, YouTube ada, nggak pernah ada lagi ruang untuk tertutup, semuanya terbuka. Apapun yang Anda inginkan untuk dipelajari itu ada. Jadi permasalahan orang zaman sekarang itu bukan tidak adanya informasi, bukan tidak adanya ilmu, bukan. Tapi tidak adanya benar-benar keinginan kuat dalam praktek. Masalahnya di situ. Malah ada banyak orang yang kebanyakan informasi nggak praktek-praktek. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yajid atas penyampaian materi untuk malam hari ini tentang tidak semua aplikasi perlu dioptimasi. Alhamdulillah ya, luar biasa banget nih materinya, sangat bermanfaat. Jadi kita bisa tahu nih untuk kedepannya aplikasi apa saja nih yang kita patenkan, yang kita kuatkan untuk bisnis kita masing-masing. Kita juga jadi tahu ya apa perbedaan website profile, website e-commerce, dan website landing page. Website profile hanya sekedar informasi atas produk yang kita jual. Website e-commerce untuk bisa transaksi dengan bisnis usaha kita, dengan produk kita. Dan untuk website landing page itu kayak untuk informasi untuk penjualan dan sebagainya ya. Terus ya saya relat lagi ya tadi Kang Yajid kan bilangnya malam Selasa dan malam Sabtu ya. Kita kegiatannya di malam Rabu dan malam Sabtu ya. Jadi setiap hari Selasa dan hari Jumat. Nah, setiap hari Selasa dan Jumat ini sorenya jam 4 itu keluar kuliah WhatsApp untuk materi pembukanya awalannya. Nah, dilanjut lagi materinya pada malam hari jam 8 malam di via Zoom meeting seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa nih di schedulein, dipasang alarm. Jadwalnya nggak akan berubah kok, selalu setiap hari Selasa dan Jumat, nggak akan berubah-berubah. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Karena seperti yang Kang Najib sampaikan sebelumnya, kalau kelewat satu materi saja, materi selanjutnya nanti kan akan bingung untuk pemahamannya. Nah, kalau yang kemarin tidak menyimak materi pertama yang dengan temanya semua bisnis bisa go online, teman-teman bisa simak ya di YouTube. Linknya nanti akan saya share lagi di dalam grup ya, link YouTube-nya. Mungkin itu aja ya teman-teman ya. Sudah malam juga, selamat beristirahat dan selamat istirahat pokoknya. Selamat malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.